Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Lola Septarina Gusti Wulandari, mahasiswa Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang, yang kali ini sedang melaksanakan praktik kerja gizi klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, Kota Tegal. Di video kali ini, saya ingin memberikan beberapa tips agar kita dapat terhindar dari virus corona. Virus corona merupakan salah satu atau virus yang sedang booming akhir-akhir ini, yang membuat seluruh masyarakat di dunia menjadi resah, khawatir, dan takut apabila terkena virus ini. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan, corona adalah virus yang berasal dari Wuhan, Cina, yang muncul di tahun 2019 dan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Hingga hari ini, total jumlah kasus penderita COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka 400.000 jiwa. Sebenarnya gimana sih caranya agar kita bisa terhindar dari virus corona atau COVID-19 tersebut? Sebenarnya simpel. Jawabannya hanya satu, yaitu dengan cara meningkatkan imunitas yang ada di tubuh kita. Imunitas, apa itu imunitas? Jadi, imunitas atau sistem imun adalah sebagai tameng yang dimiliki oleh tubuh kita untuk melawan patogen ataupun virus atau bakteri yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Terus letaknya di mana sih sel imun itu atau sistem imun itu ada di mana? Jadi sistem imun itu ada di bagian darah kita dan lebih khususnya ada di leukosit atau darah putih. Maka dari itu kita harus melakukan beberapa upaya agar maka dari itu kita harus melakukan beberapa upaya agar sistem imun di dalam tubuh kita tetap terjaga kualitasnya dengan baik. Apa aja sih caranya? Di sini saya sudah menyimpulkan ada 6 cara atau 6 tips agar kita memiliki sistem imun yang baik. Yang pertama dan yang paling utama adalah dengan memperhatikan asupan yang kita makan. Jadi asupan makan kita itu harus benar-benar bergizi seimbang. Harus memperbanyak buah dan sayur yang mana kandungan seratnya itu tinggi. Selain tinggi serat, juga tinggi akan vitamin C. Vitamin C mampu untuk menangkal radikal bebas serta virus serta teman-temannya seperti patogen, bakteri, dan yang lainnya agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, ada istirahat yang cukup. Manusia normalnya di umur dewasa itu membutuhkan sekitar 7-8 jam tidur malam dalam satu hari. Sedangkan untuk anak-anak dan kalangan remaja itu membutuhkan 9-10 jam per hari. Itu untuk tidur malam ya, karena tidur malam itu tidak bisa digantikan menjadi tidur siang. Tidur siang ada waktunya sendiri dan tidur malam itu juga punya proporsi waktu sendiri. Yang ketiga ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau olahraga yang kita lakukan itu bukan semata-mata hanya untuk menurunkan berat badan saja, tapi itu juga bisa membantu agar darah di tubuh kita mengalir secara normal ke seluruh organnya. Karena sistem imun itu terletak di darah kita, ketika kita rajin olahraga, maka sistem imun tersebut dapat bekerja semaksimal mungkin dan beredar ke seluruh organ yang dimiliki oleh tubuh kita. Lalu olahraga seperti apa sih yang dibutuhkan? Jadi manusia itu membutuhkan atau memerlukan olahraga kurang lebih selama 3 kali dalam seminggu dengan membutuhkan olahraga sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan waktu 45-60 menit dalam satu kali olahraga. Kalau semisal kita nggak punya waktu banyak, bisa kok kita juga tetap melakukan olahraga dengan cara menaikkan frekuensi olahraganya jadi 4-5 kali dalam seminggu dan waktu per satu kali olahraganya hanya 30 menit saja. Olahraga gak harus dilakukan di luar rumah,
Di dalam rumah pun bisa, seperti senam, atau aerobik, atau yang lainnya. Yang selanjutnya, keempat adalah dengan mengendalikan stres. Stres itu apa sih? Stres itu adalah kondisi ketika kita memulai hal baru atau beradaptasi dengan hal baru. Ketika kita stres, maka darah itu tidak dapat mengalir secara normal ke seluruh tubuh. Karena apa yang kita pikirkan itu akan berdampak kepada kesehatan kita. Selanjutnya yang kelima ada mencegah atau selanjutnya adalah yang kelima, yaitu tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok. Alkohol sendiri sudah diketahui kalau misalkan kandungannya itu tidak baik untuk tubuh, karena dapat membunuh bakteri baik yang ada di dalam usus kita, sehingga akan berakibat sistem imun yang kita punya menjadi menurun. Sedangkan rokok, karena terkandung radikal bebas di dalamnya, itu juga akan mampu menciptakan inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita, sehingga sel imun tersebut menjadi menurun kualitasnya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah dengan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Pemerintah sudah mencanangkan mengenai program ini. Sebenarnya sudah jauh sebelum virus corona datang ke Indonesia, sebenarnya sudah diterapkan atau sudah dicanangkan oleh pemerintah. Tetapi mungkin belum semua orang menerapkannya. Contoh PHBS-nya adalah dengan cara kita selalu mencuci tangan sebelum kita ingin makan atau memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh kita. Itu diusahakan untuk mencuci tangan agar apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu selalu terjaga kebersihannya. Selain itu juga dengan cara memakai masker, karena adalah dengan menggunakan masker, karena masker mampu menghalangi kita dari droplet seseorang atau virus yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Dan mengenai tips yang bisa saya berikan, cara-cara agar dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita sehingga kita dapat terhindar dari virus corona. Karena sampai kapanpun sebenarnya selama kita hidup, kita itu butuh menjaga sistem imun tubuh kita. Bukan hanya karena di saat genting seperti ini saja kita mampu menjaga sistem imun kita, tetapi ya kapanpun itu kita membutuhkan yang namanya sistem imun kita agar bisa terbebas dari patogen-patogen yang lain. Bukan hanya virus corona, tetapi kan banyak virus lainnya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi mulai sekarang terapkan pola hidup bersih dan sehat serta tips-tips lainnya ya yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.